Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, la hawla wa la quwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ibni Abdillah, la nabiya ba'da amma ba'd. Hadratul muhtaramin, para alim, para ulama, rekan-rekan, para sahabat yang berbahagia, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan mengucap Alhamdulillahi rabbil alamin, dan berselawat pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rahmat Allah, kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala adalah dambaan setiap hamba yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena ketika Allah subhanahu wa ta'ala memberikan rahmatnya, kasih sayangnya kepada seorang hamba, maka hamba itu tidak akan pernah disiksa dan tidak akan pernah diazab oleh Allah subhanahu wa ta'ala selama-lamanya. Inilah dambaan setiap orang muslim, setiap kita yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ada amalan yang bisa mendatangkan rahmat Allah, kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala. Yang pertama adalah bertaubat kepada Allah, dan yang kedua adalah mohon ampun, beristighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dua hal, bertaubat dan beristighfar, adalah dua hal yang sangat berbeda. Seperti orang berhadas besar dan berhadas kecil. Orang yang berhadas besar, dia harus mandi wajib. Sedangkan orang yang berhadas kecil cukup dengan berwudu saja. Maka orang-orang yang berhadas besar tidak bisa hanya wudu saja, walaupun wudunya itu dilakukan 1000 kali ataupun 1.000.000 kali, maka hadas besarnya tidak akan bisa hilang, kecuali hadas besar itu harus mandi. Begitu juga dosa-dosa besar dengan dosa kecil. Dosa besar harus bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, harus berhenti, harus bertaubat, tidak akan mengulangi lagi, dan dia menyesali. Inilah syarat taubat, yaitu berhenti, tidak mengulangi, dan dia menyesali. Apapun yang kita lakukan, apakah dosa-dosa yang kita lakukan itu, sebagaimana yang disabdakan beliau Rasulullah SAW kepada para sahabat-sahabatnya, ijtanibus sab'al mubiqat, wahai para sahabat, hendaknya lah kalian menghindari, menjauhi 7 perkara. Karena 7 perkara itu adalah dibenci oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan mendatangkan dosa-dosa besar. Maka para sahabat bertanya, apakah itu ya Rasulullah? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, amalan-amalan yang mendatangkan dosa besar dan Allah murka kepadanya, yaitu yang pertama asyirku billah, yaitu menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Ada kekuatan selain Allah, ada yang memberi rezeki selain Allah subhanahu wa ta'ala, ada yang memberikan sehat selain Allah subhanahu wa ta'ala. Padahal kita yakin dan percaya, kita beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang memberikan segala-galanya. Inilah syirik, perbuatan syirik yang mendatangkan murka Allah subhanahu wa ta'ala. Maka yang kedua adalah as-sihru,
yaitu perbuatan sihir. Sihir ini sebetulnya sudah ada sejak dahulu, pada zaman-zaman Nabi yang terdahulu hingga sekarang. Karena tujuan sihir ini adalah yaitu menyakiti, agar orang lain menderita, agar orang lain sakit, agar orang lain bahkan bisa mati sebab itu. Dan sarana yang digunakan adalah menggunakan jasa setan atau jin untuk menyakitinya. Dan ini adalah dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena ini adalah dosa besar. Lalu yang ketiga, wa qatlun nafsil lati harramallahu illa bil haq, yaitu membunuh orang lain, menumpahkan darah orang lain yang itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kecuali dengan hak. Maka perbuatan membunuh ini adalah dosa besar, dosa yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kecuali dia bertaubat pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu wa aklur riba, yaitu makan harta riba. Wa aklu malal yatim, yaitu makan harta benda anak yatim. Ini adalah dosa-dosa besar yang harus kita tinggalkan, dan itu sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu wa tawalla yaumaz zahf, yaitu lari dari peperangan. Wa qadhful muhsinatil mu'minatil ghafilat, yaitu menuduh orang lain berzina, bahkan melakukan zina sendiri adalah dosa-dosa besar, dosa yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Lalu dalam riwayat yang lain bahwa ada dosa, ada perbuatan yang harus kita jauhi, yang termasuk mendatangkan dosa besar, yaitu uququl walidain, durhaka kepada orang tua. Lalu wa qaulu zur wa syahadatu zur, berkata atau bersumpah palsu. Dan dosa-dosa yang disebutkan dalam Al-Quranul Karim, dosa-dosa yang tercantum dalam Al-Quranul Karim, dan itu dosa-dosa yang harus dijauhinya. Maka bertaubat dari perbuatan-perbuatan itu, dosa-dosa besar itu adalah syarat mendatangkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bertaubat tidak akan mengulangi lagi, berhenti dari perbuatan itu lalu ia menyesalinya. Dan ini tidak bisa dilakukan dengan hanya beristighfar saja, walaupun istighfarnya 1000, 10.000, bahkan 1.000.000 kali. Bahkan istighfar itu tidak bisa menghapus dosa-dosa besar. Dosa-dosa besar hanya bisa dilakukan dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi sudah bertaubat lalu diiringi dengan memperbanyak istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, insyaallah rahmat Allah, kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala akan turun kepada kita semuanya. Maka dari itu teruslah bertaubat, karena masih ada waktu. Ya, kita masih bisa bernapas, diberikan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika nyawa sudah di kerongkongan, ketika sakaratul maut, kita bertaubat, maka taubatnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana dilakukan oleh Raja Fir'aun. Kemudian kiamat belum datang, matahari belum terbit dari barat, terbenamnya di timur. Saat ini matahari masih terbit dari timur, kemudian terbenamnya di barat, berarti masih belum datang kiamat. Maka masih ada kesempatan untuk bertaubat, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau itu terjadi sudah kiamat, maka taubat kita tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Teruslah kita berbenah, memperbaiki diri senantiasa, dan insya Allah kita
akan mendapatkan rahmat Allah, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah sungguh sangat beruntung, kita sangat bahagia, kita tidak akan pernah disiksa, diazab oleh Allah Subhanahu wa taala selama-lamanya. Maka ada sebagian para ulama mengatakan, barang siapa yang banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala di malam-malam harinya atau siang harinya 1000 kali, maka yang miskin akan dikayakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kaya akan dijaga hartanya oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu yang sakit akan disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang sehat akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah Subhanahu wa taala akan memperpanjang usia kita, umur kita dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan rahmat Allah, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala bisa kita raih dengan cara bertaubat dan banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.